Satu kompetensi penting yang kita harus punya itu justru ya trust our team. Gitu ya. Karena memang journey-nya panjang, then your persistency itu penting. Bagusnya teman-teman milenial kan biasanya ambisinya udah ada di sana gitu. Keep yourself up to the industry. Berjumpa kembali dalam People Talk Fanaya Indonesia, dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Ibu Nervita Primasari. Beliau adalah Chief Human Resources Officer untuk Fama Bank Internasional. Nah, hari ini kita akan berdiskusi dan ngobrol seputar bagaimana leaders di HR, ya, HR profesional terutama ya, bagaimana tetap relevan di industri yang berubah ataupun di bidang yang berbeda. Mari kita ikuti. Selamat datang Ibu Ike. Selamat datang, selamat sore Coach Didi. Selamat sore ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, bagaimana kemudian kita sebagai HR tetap relevan di dunia yang mungkin dunia usaha yang sedang berkembang, dan juga bagaimana kita mensupport bisnis gitu ya. Yep. Nah, kalau sebelum kita ngobrol-ngobrol, ceritanya gimana sih Ibu Ike bisa pindah-pindah atau berkarir di dunia HR tapi industrinya berbeda? Ceritanya gimana nih, dari Astra sampai ke gimana ceritanya? Atau cerita dulu di mana aja dulu Ibu Ike? Kalau ditanya gimana ceritanya, mungkin nasib kali ya Mas. Ada keberuntungan juga, ada nasib juga gitu ya, dan ada kesempatan lah sebenarnya. Tapi memang kalau dilihat perjalanan karir saya agak unik, karena sebenarnya background saya itu bukan HR. S1 saya akuntansi, tapi kebetulan waktu itu saya beruntung karena saya masuk ke satu perusahaan, tadi udah disebutkan ya, ke Astra, yang memang merekrut orang based on their strength gitu. Sehingga waktu itu yang saya cita-citanya pengen jadi akuntan, tapi harus menerima kenyataan hidup bahwa ternyata my strength itu lebih ke people dibandingkan ke numbers. Jadi disitulah akhirnya saya memulai perjalanan saya masuk ke Astra, manajemen trainee waktu itu ABTP kalau nggak salah ya, tahun 96. Dan setelah itu ditempatkan di salah satu anak perusahaan Astra di joint venture waktu itu di Digital Astra Nusantara. Dan kebetulan di saat itu ada banyak aktivitas merger. Jadi waktu itu digital dibeli Compaq, kemudian Compaq berubah jadi HP, yang di situ membuat experience saya di HR menjadi banyak, karena tanpa saya harus resign, saya sebenarnya bisa belajar banyak pindah ke tiga company dan ketiga culture yang berbeda. Kebetulan juga atasan-atasan saya pada saat itu juga sangat mendukung dan berani mengambil risiko, yang itu juga nanti later on menjadi salah satu pelajaran buat saya. Kalau bisa ke bank gitu ceritanya gimana? Nah, itu kan industri yang memang berbeda. Masalah IT ya. Betul, jadi 10 tahun di IT, kemudian saya berpikir, dan kebetulan sebenarnya yang waktu itu di terakhir kali di IT itu saya mendapat kesempatan tahun itu udah WFH. Jadi tanpa nunggu pandemi, waktu itu perusahaan sudah membolehkan saya WFH. Kerja dari rumah. Betul. Cuman lama-lama, bener banget ya Mas, karena sebenarnya strength-nya di people, lama nggak ketemu orang kok rasanya agak-agak bosen. Jadi waktu kemudian ada tawaran dari waktu itu Citibank ya, industri yang sama sekali berbeda, dan kemudian kalau saya lihat kalau sama-sama di IT ya, waktu itu di HP ya, itu adalah saya sudah sangat comfort, saya merasa nyaman gitu ya. Tapi then ada new experience bank yang menurut saya ya itu industri yang saya belum pernah coba. Ya gitu. Ini menarik ini para leaders. Jadi kalau kita ingin tetap relevan di HR, ini jadi pertanyaan yang sangat penting mungkin ya Ibu Ika ya dalam hal ini. Bagaimana sebenarnya faktor pengambilan keputusan ketika kita mau pindah atau ganti haluan begitu? Bagi seorang profesional HR, apa yang mungkin harus dipertimbangkan gitu?
Kalau saya, sebenarnya kalau saya sendiri itu melihat bagaimana relevansi terhadap my personal development coach. Baik, ya. Jadi tetap kembali ke kita ya. Kembali ke kita, lebih ke bagaimana. Jadi yang pertama kan orang selalu bilang kita akan relevan kalau kita bisa contribute, gitu kan, ke perusahaan. But then karena perusahaan juga berkembang, kita juga harus mengembangkan diri. Pasti ada satu batas di mana saya melihat bahwa wah ini kayaknya buat pengembangan diri saya akan lebih baik untuk kalau saya pindah ke industri yang lain. Yang berbeda. Betul. Apa faktor pertimbangan waktu itu? Waktu itu saya sebenarnya waktu itu sudah 10 tahun lebih ya, 10 tahunan di IT industry. Kemudian waktu itu kebetulan yang tadi saya bilang mungkin saya termasuk beruntung karena saya sudah merasakan bagaimana proses merger akuisisi, pindah dan kemudian justru mendapat kesempatan juga di regional team. Ya, di regional office juga saya udah ada pengalaman seperti itu. Tapi kan tipenya sama ya, di industri yang sama dengan challenge yang sedikit berbeda. Benang merahnya hampir di setiap company itu kan sama. Sedangkan perbankan itu satu industri yang sama sekali saya belum pernah coba. Nah itu, karena kalau bagi profesional HR dalam hal ini kan sesuatu pekerjaan HR kan begitu-begitu aja ya. Iya, gitu, betul. Ya. Lalu bagaimana kita bisa tetap relevan, tetapi dalam industri yang berbeda dan mungkin juga tipe orang yang mungkin secara culture berbeda gitu. Gimana yang Ibu maknai dan kemudian waktu itu pikirkan gitu ya? Iya. Nah ini balik lagi ya, kalau saya karena tadi bilang ada faktor beruntungnya gitu, karena kebetulan I work with great leaders sehingga wisdom itu banyak saya dapatkan dari leader-leader yang saya bekerja sama gitu ya. One of the satu hal yang waktu itu saya ingat, one of leader yang dulu jadi atasan saya itu bilang bahwa di HR kalau kamu pindah, even if you have 10 years of experience, when you move to the new company, itu kamu sama dengan orang baru, gitu ya. Your biggest PR, orang baru, gitu ya. Your biggest PR adalah atau you have to earn trust dari tempat kamu yang baru bekerja. Jadi kuncinya trust. Trust, ya. Dan ternyata setelah saya bekerja 25 tahun, gitu ya. Sudah 25 tahun ya? Jadi ketahuan ya umur saya kerja dari 10 tahun Coach Didi. Jadi sekarang masih 35 tahun ya. Jadi setelah saya kerja 25 tahun tuh mungkin like 2 years ago saya bertemu dengan salah satu leader juga. Dan beliau juga menyampaikan hal yang sama. Kalau kita ada di posisi as a leader, apalagi kalau kita membawa tim yang besar, the only things that we can that we have, atau satu kompetensi penting yang kita harus punya itu justru ya trust our team. Gitu ya. Dapetin trust, kita mendapatkan trust our team dan we have to trust our team. Jadi dua-duanya gitu ya. Terus saya jadi mikir, oh iya ya ternyata kemudian kalau saya reflect back, saya jadi merasa bahwa iya ya dulu itu semua step yang saya jalanin itu waktu zaman saya jadi kroco mumet gitu kan istilahnya. Ya udah pasti the trust dari leaders atau atasan-atasan saya itu menjadi salah satu hal yang membuat saya bisa tetap relevan, tetap pede gitulah istilahnya ya Mas. Kalau nggak di trust kan takut salah ya pasti nggak pede gitu ya. Kemudian moving up di level middle management sama juga saya merasakan bahwa trust dari atasan saya itu plays very important roles, dan satu sisi ya begitu di trust ada juga lah rasa that we have to be able to deliver. Saya juga merasa tanggung jawab ya udah dipercaya, masa saya malu-maluin gitu ya. Jadi trust itu ternyata sangat penting. Sangat penting, betul. Kalau kita go deeper than that gitu ya Ibu ya. IT industri dan bank kan terus terang ini berbeda, dunia yang berbeda ya. Lalu apa kira-kira yang waktu itu untuk Ibu Ike itu untuk tetap relevan di HR begitu? Sesuatu yang mungkin kita ceritakan ke audiens begitu ya, ke para leaders di HR begitu ya. Apa yang tidak bisa membuat tidur ketika transisi waktu itu ya? Kurang lebih apa kalau di banking? Dan lagi nanti kan Ibu pindah lagi ke satu perusahaan yang sangat padat karya dalam tanda petik gitu ya. How you deal with that? Saya akan kaitkan lagi tadi ya Mas ya, gimana sih dapetin trust orang yang dari industri yang berbeda gitu. Kalau ngomong orang IT kan language-nya udah sama, jadi begitu masuk diajak ngobrol dapet udah berarti dia udah agak trust saya nih gitu ya. Banking
terus terang istilahnya beda, tuntutannya beda. Industrinya juga saya harus belajar. Secara culture juga mungkin berbeda. Nah, tadi kalau ditanya apa sih yang bikin nggak dapet bikin saya nggak bisa tidur gitu ya. Tadi balik lagi, apakah saya bisa gitu ya? Bisa itu dalam artian apakah yang saya lakukan ini sufficient atau cukup untuk industri ini? Apakah saya berdampak? Ya, berdampak. Apakah betul. Cukup? Apakah saya berdampak di industri ini? Jadi itu ya, kalau prosesnya mungkin semua teman-teman juga pasti akan menjalankan itu ya, belajar, learning ini. Tapi pertanyaan yang selalu mungkin tadi, kalau pertanyaannya apa sih yang bikin nggak bisa tidur, itu. Ya, bagaimana berdampak? Bagaimana saya berdampak? Apakah jadi saya datang outcome saya apa sih? Betul, apakah diterima atau tidak? Gitu. Itu malah nggak jadi ketakutan begitu kah? Atau mungkin bukan ketakutan ya, buat saya lebih dari sisi positiveness, that jangan sampai, kalau saya sih mungkin simpelnya jangan sampai perusahaan tuh rugi bayar saya. Udah itu sih sebenarnya. Jadi itu yang membuat saya merasa bahwa kalau saya masuk ke industri baru, ya saya harus bisa memberikan sesuatu gitu ya, earning the trust dengan apa? Dengan tadi, dengan memberikan dampak gitu. Yang dampak yang bagaimana kepada perusahaan, dan perusahaan nggak rugi. Iya, kasarannya supaya perusahaan jangan rugi lah. Saya sih, maksud bahasa manajemennya nggak muluk-muluk, tapi jangan sampai perusahaan rugi hire saya. Itu apa peristiwa yang mungkin dalam rangka tetap relevan gitu ya, kita sebagai profesional HR gitu tetap relevan. Kisah unik atau cerita-cerita yang mungkin bisa diceritakan ke para leaders di HR yang mungkin sesuatu yang kita bisa belajar gitu ya, karena industrinya beda-beda. Belum lagi yang ini yang terakhir, yang sebelum pindah ke sini kan Ibu di ISS begitu ya. Gimana cerita seputar itu ya? Satu hal sih, kalau saya sih melihat basicnya adalah waktu kita masuk ke tempat baru, ibaratnya gelas tuh sebaiknya kita kosongkan dulu. Ya. Jadi mungkin kayak ini teori, semua orang mungkin bilang begitu gitu ya Mas. Tapi kan kadang-kadang susah ya untuk bilang dulu di sini. Nah itu kan kecenderungan kita selalu begitu gitu ya. Selalu kalau misalnya ada masalah, oh dulu di tempat gue nggak begini-gini. Nah itu ngeremnya memang susah banget gitu. Tapi that's actually ya proses untuk tadi dapat trust dan segala macam ya, kita memang berusaha untuk absorbing apa yang ada di tempat baru tersebut gitu ya. Di industri bank pun seperti itu. Saya ingat pertama kali waktu pindah ke bank, dari tadi 2003 itu di perusahaan sebelumnya, karena perusahaan IT, saya boleh WFH, boleh kerja dimanapun gitu ya. Bos saya percaya bahwa kalau saya kerja dari rumah itu bukan disambi setrika atau nyuci gitu ya, benar-benar kerja gitu. Tiba-tiba masuk ke bank, pertama kali saya ditunjukin, ini your meja. Itu saya sempat rada kaget, karena yang di perusahaan IT itu saya udah pakai laptop, bisa connect ke internet di mana-mana. Ini saya harus pakai desktop. Wow. Nggak boleh ada colokan juga. Nggak boleh ada USB. Saya tanya data ada di mana tahun itu, semua datanya harus printed, hard copy. Masih hard copy, Mas. Hard copy? Masih hard copy. Zaman itu, 2006 ya. Walaupun kemudian kan proses transformasinya juga cepat, tapi kemudian kan saya mikir, kok kayak begini ya, gitu. But then I realize bahwa, ini different industry. Buat bank itu kan data sangat penting. Sedangkan kalau IT kan memang flexibility, segala macam itu yang ini. Jadi, then I learn a different culture ya, bahwa compliance, data security, itu menjadi sangat penting. Nah, mulai dari, itu satu contoh kecil ya, berubah mindset. Dan tadi sih kalau saya sih melihat ya, begitu kita masuk ke tempat baru, tata caranya baru, ini kita harus belajar. Dan memang kan seninya kalau HR kan bukan sesuatu yang exact ya. Jadi ada seninya. Jadi coach benar-benar yang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Teori yang benar di tempat yang lama belum tentu bisa diterapkan di tempat yang baru, apalagi dengan industri yang berbeda. Jadi itu sih yang saya. Nah itu lebih unik lagi karena memang bisnisnya adalah people. Betul, bisnisnya adalah people. Jadi any decision yang kita buat itu impact-nya benar-benar bisa dirasakan atau sangat terasa di seluruh perusahaan. Sehingga hati-hatinya jadi lebih
Jadi lebih harus hati-hati. Kayak gimana? Contohnya misalnya kita pikir kan, masa iya sih? Misalnya kita pikir kan biasanya bank is the most atau yang compliance-nya sangat tinggi gitu ya. Ternyata waktu di ISS misalnya, because kita harus deal dengan orang, kita benar-benar harus manage compliance. Nah, itu kan kadang-kadang nggak kita sadari ya. Tapi kita harus hati-hati karena satu hal yang kita buat sebagai precedence, impact-nya bisa langsung nanti. Betul. Jadi sejarah ya. Benar. Jadi itu benar-benar kayak yang then I have to learn. Iya. Ya untuk bisa. Terus ya. Memang belajar terus. Nah, balik lagi kan tadi. Yeah. Kenapa saya pindah ya? Karena saya melihat apa sih kemudian impact terhadap my personal development. Oke. Kalau ada decision saya biasanya begitu sih. Kalau ada saya melihat bahwa ada ruang untuk saya berkembang, untuk menjadi lebih baik. Jadi dua arah ya. Kalau tadi memang keputusan bagaimana saya bisa berdampak terhadap apa yang saya lakukan dan berdampak terhadap development juga. Iya, betul. Okay. Ke depan ke belakang. Ke depan ke belakang, ya. Sama sih sebenarnya trust juga gitu kan. Bagaimana saya entrust dari saya mendapatkan trust dari organisasi saya yang baru dan bagaimana kemudian saya juga sebagai leader bisa trust tim di organisasi itu gitu. Jadi Ibu Ike, sekarang kan kita yang Ibu kan ngadepin banyak millennials begitu ya. Kalau Ibu sebagai leaders begitu ya, lalu melihat mereka, apa pesan-pesan yang Ibu akan sampaikan ke mereka supaya tetap relevan, beberapa pointers yang mungkin leaders harus tahu juga. Oke, kalau saya lihat teman-teman millennials ini, message saya biasanya kalau saya ini ke tim yang millennials gitu ya. Yang pertama, kalau ibaratnya lari, they are running marathon. Jadi karir journey-nya itu masih panjang untuk mereka ya. Untuk mereka, sehingga pada saat mereka memutuskan on their career, apakah mereka mau resign atau mau pindah atau mau apa, saya selalu sampaikan ke teman-teman ini, jangan cuma mikir satu step, saya ngebuat the next step setelah satu keputusan yang kamu ambil gitu ya. Dan itu biasanya yang saya sampaikan, itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sampaikan bahwa karena memang journey-nya panjang, then your persistency itu penting gitu. Jadi jangan gampang bosen gitu, karena kan pasti obstacle atau halangan itu pasti ada, but then itu adalah proses pembelajaran gitu kan. Bagaimana apapun yang kamu hadapi itu bisa, atau teman-teman ini hadapi, bisa menjadi bagian dari their development process. Itu jadi jangan selalu dilihat aduh susah atau segala macam gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian memang kecenderungannya yang ketiga ini, kecenderungannya adik-adik ini, teman-teman milenial ini kan pengennya cepat melihat resultnya. Itu yang juga saya sampaikan, bahwa tadi ya kalau namanya running marathon ya memang result itu akan ada karena ada satu proses yang benar. Jadi ya sabar-sabarlah mengikuti the process ya. Sebenarnya dibalikin yang tadi sih Mas, selama dalam proses itu mereka mendapatkan bisa memberikan impact atau ada impact buat diri mereka, sebenarnya that will be the fine. Prosesnya sebenarnya oke gitu ya. Jadi jangan langsung jamin tuh. Jangan selalu langsung pengen sampai ke resultnya. So that's biasanya 3 poin itu yang saya sampaikan ke teman-teman milenial, karena bagusnya teman-teman milenial kan biasanya ambisinya udah ada di sana gitu. Kalau zaman angkatan saya dulu kan justru orang tuh mesti dipush untuk bisa punya ambisi. Kalau sekarang kan teman-teman ini sangat eager, sangat energetik gitu ya, positif. Nah, tapi jadi biasanya 3 hal itu sih yang selalu saya sharing ke teman-teman. 3 hal itu ya. Nah, sekarang kalau dibalik Ibu Ike, jadi kan ternyata ini komplain dari tetangga sebelah nih. Tetangga Eca sebelah, bahwa itu pesan-pesan yang Ibu sampaikan itu kadang-kadang counter balik oleh mereka, karena mereka itu melihatnya pendek-pendek Ibu. Nah, sebagai leader Ibu, gimana ngadepin supaya HR leaders yang lain juga yang ngadepin millennials itu, gimana cara Ibu bertahan? Ada satu pertanyaan yang saya sebenarnya juga belajar dari bos-bos saya ya, coach, adalah pertanyaan kuncinya adalah what is your purpose? Untuk mereka ya? Untuk mereka. Atau untuk leadernya? Untuk
kalau ceritanya saya lagi ngobrol sama teman-teman milenial ini berarti untuk teman-teman milenial, karena kan mereka tadi ya mikirnya tuh pendek-pendek. Jadi kalau ngambil satu decision biasanya mikirnya pendek. Nah, biasanya kalau saya ngobrol sama mereka ya gitu ya. Tapi sebenarnya pertanyaan itu juga relevan juga untuk leadernya. Jadi waktu leader tersebut mau ngobrol kayak atau I don't know, coaching atau managing teman-teman milenial kan balik lagi kan. Purpose-nya apa? Purpose-nya Jadi apa? seorang leader di HR harus tahu nih senjatanya, harus pakai purpose-nya apa? Ya. Lalu apa ya? Apa namanya? Itu ya yang pertama biasanya purpose-nya apa sih gitu ya kalau untuk leader to manage mereka. Dan purpose itu kan bisa bermacam-macam ya. Bisa digali lebih dalam. Bisa digali lebih dalam. Dan pertanyaan what is your purpose itu kalau ditanyakan ke teman-teman milenial ini pun juga bisa membuat mereka juga bisa cerita lebih dalam gitu ya. Aku nggak tahu nih, promosi dikit boleh dong ya, gitu ya. Tapi waktu saya belajar nanti kalau mau saya belajar coaching di Vanaya, that's really helps gitu. Karena jadi ya sebagai leader sebenarnya kan teman-teman milenial ini yang pertama gitu ya, asking about the purpose itu jelas. Yang kedua sebenarnya yang enaknya ngobrol dengan teman-teman milenial ini kan mereka sangat terbuka. Dan mereka sangat bisa articulate apapun yang mereka pikirkan. Sehingga sebagai leader, mungkin kalau saya sekarang jadi mikirnya kayak sebagai orang tua gitu ya Mas. Ya just have to listen to them first. Jadi tadi understand the purpose, yang kedua ya to untuk bisa understand itu, dan we have to listen ke mereka gitu. Karena memang kadang-kadang emang gitu ternyata maksudnya gitu ya. Jadi asking the right questions and then seek clarity atau dengerin mereka itu memang harus ya. Memang harus itu. Ya sebenarnya this is not something yang baru ya. Tapi kalau saya sih kemudian akhirnya jadi melihat bahwa ini anak-anak muda ini kan sebenarnya lebih gampang dideketin karena mereka lebih mau articulate their thought compare to mungkin generasi sebelumnya gitu. Nah, terima kasih Ibu, insight yang bagus untuk kita semua ini. Nah, sekarang kembali ke Ibu Ike ya. Ini kan sekarang ini lagi dapat pekerjaan yang super berat nih ya, kalau saya boleh lihat dari dunia luar gitu ya. Super seru sebenarnya. Karena itu kan kalau boleh saya sebut ini kan transformasi ke model yang berbeda secara bisnis model dari banking begitu ya. Nah, gimana Ibu Ike bisa tetap relevan sampai sekarang ya, dan bahkan headhunter nawarin untuk pekerjaan itu ya, itu kan ada relevansi yang mungkin terus dijaga Ibu begitu ya. Sebagai leaders kira-kira apa yang kemudian Ibu jaga gitu ya untuk tetap relevan role Ibu di industri yang berbeda, dan juga di mungkin mensupport business leader yang dengan karakter yang berbeda gitu ya. Apa yang Ibu persiapkan sebagai leaders? Ini pertanyaannya agak susah nih. Ya memang susah. Karena kalau ditanya kenapa ya, gitu saya juga rada bingung gitu ya. Tapi mungkin satu pertanyaan, satu hal yang being relevan gitu ya. Untuk being relevan, kalau saya sih melihat ya sebenarnya bahasanya you just need to maintain atau ya. Kan ada mungkin kalau orang bilang reputasi gitu ya. Orang bilang reputasi. Tapi kalau saya sih melihat ya, if you consistently doing deliver result, orang juga pasti ngomong kok gitu. Karena saya juga nggak tahu kenapa nama saya masuk ke ditawarkan ke industri yang baru, yang sebenarnya kan mungkin kalau orang melihat ya udah di industri yang berbeda dan bukan bank, dan ini justru mungkin tadi ya managing milenial, kok kenapa yang sudah tadi 25 tahun pengalaman yang dipilih gitu ya. Kalau saya sih melihat mungkin itu ya, mungkin lebih karena ya tadi the journey, kemudian saya sih melihatnya itu ya. Mungkin saya melihatnya lebih dari the journey, and then mungkin konsistensi di dalam
mungkin industri, karena kan memang dari dulu sampai sekarang kan saya di HR terus juga ya kebetulan ya. Jadi kalau orang bilang kita mungkin setianya di profesi gitu ya, maybe mungkin itu yang bisa membuat relevan ya. Relevan. Kalau gitu. Ibu nyebut misalnya 2-3 kompetensi begitu yang mungkin harus dimiliki, ya tadi kan sebenarnya yang Ibu ceritakan tadi kan menyangkut gimana kita relevan itu kan kalau kita bisa mengerti bisnis, bisa deliver gitu ya. Itu soalnya. Nah, kalau ada kompetensi yang mungkin teman-teman leaders di HR begitu ingin belajar, kira-kira apa itu yang supaya kita tetap relevan gitu. Supaya tetap relevan tadi sebenarnya dari cerita saya, kalau kita pindah industri then we have to learn about the industry gitu ya. Jadi keep yourself up to the industrinya mau seperti apa. Paling tidak kita harus bisa ngerti dan kita harus bisa ngomong dengan bisnis gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian, ngomong dengan bisnis ya. Ngomong dengan bisnis ya. Terus yang kedua, kalau saya sih melihat ya position kita sebagai HR itu bukan sebagai support, tapi kita sebenarnya juga sama dengan we are actually part of the bisnis gitu ya. Kalau saya kebetulan saya tadi ya dapat kesempatan waktu pindah ke ISS juga ada sedikit cultural transformation di sini juga. Saya kalau saya sendiri gitu ya memposisikan bahwa HR itu is actually equal dengan yang lain. Sebenarnya gitu. tadi menarik ya kalau Ibu boleh explore elaborate lebih lagi ya. Jadi dulu kan kita ada business partner, tapi Ibu tadi nyebut bahwa kita bagian is a part of the business gitu ya. Gimana itu terjemahannya? Ya. Tadi mungkin gini, istilah gampangnya business partner ya. Istilah gampangnya business partner. Tapi kan kalau saya melihat gini, kalau partner itu kan kadang-kadang kita menempatkan diri di luar bisnis gitu ya. Jadi bisnisnya ngapain kita partnering gitu. Saya mungkin lebih cenderung bahwa ya we have to be involved di bisnis tersebut gitu. Kadang-kadang memang saya suka nggak ngerti sih Mas ini kan bisnis apa gitu ya. Tapi ya, kan orang keuangan ngerti juga. Tapi ya udah kita belajar gitu ya. Keuangan juga suka nggak ngerti juga gitu ya. Ini ngomong apa sih gitu. Tapi at least ya kita harus maksudnya kalau saya melihat ya to be relevant, that would be good kalau kita bisa menjadi bagian dari bisnis itu sendiri. Iya, bagian dari bisnis itu sendiri. Jadi kita bukan orang yang di luar bisnis dan support hanya untuk urusan sumber daya manusia. Jadi, gitu. Bukan sekedar partnership, tapi we are as a part of the business. Jadi itu sebabnya teman-teman leaders di HR harus memang tercebur dan ngerti bisnis. Betul, gitu ya. Betul. Wow, ngerti itu nggak harus canggih ya, tapi palingnya kalau bisa nyambung. Bisa nyambung. Balik lagi kalau tadi balik ke rumus trust tadi ya, setidaknya bisnis itu kalau mau membuat decision, dia akan ingat bahwa ada faktor people. Nah ini mungkin ini sedikit ya Mas Didi, kadang-kadang kan teman-teman bisnis ini kalau ngambil decision, mikirnya hanya faktor bisnis. Teman-teman bisnis kadang-kadang lupa bahwa yang menjalankan bisnis ini adalah people. Nah begitu udah ada masalah, baru HR dipanggil, kan gitu ya. Yang paling simpel mutusin misalnya kalau mau buka cabang gitu. Lupa kalau cabang itu harus ada orangnya. Jadi udah diputusin buka cabang, baru habis itu orangnya dipanggil gitu ya. Nah, by the time ya pasti akan lebih susah buat HR. Yang gampangnya ya kalau untuk bisa tetap relevan dan pada saat kita diskusi pembukaan cabang, we have to be there, gitu ya. Dan kita harus bilang, Pak, buka cabang di situ itu cari orangnya susah loh ya. Misalnya dari situ kita UMR-nya tinggi loh, misalnya kayak gitu ya. Jadi dalam level itu bisa ngobrol lah. Bisa ngobrol. Gitu. Bu Ike lagi, itu kan menarik ya. Jadi being relevan sebagai HR di bisnis itu kan kalau kita juga mengerti bisnis gitu ya, mendalami bisnisnya, kayak juga ke sana gitu, ambil keputusan gitu ya. Nah, being relevan terhadap orang nih sekarang. Ibu Ike kan ngadepin banyak orang nih, dari leaders yang mungkin super singa, leaders yang mungkin sangat nice gitu. Nah, gimana supaya tetap relevan dengan mereka yang kita support secara personality gitu? Apa tipsnya, Bu? Kalau saya sih mungkin lebih melihat dari ini, Coach. Apa ya? Tadi ya. Kita di dalam company ini kan sama-sama punya purpose yang harusnya sama gitu ya. Purpose-nya adalah ya kita pengen bikin perusahaan ini
besar gitu ya, atau we want to transform the culture, so purpose-nya should be sama. Jadi karena kita punya purpose yang sama, apapun yang kita sampaikan harusnya bukan masalah personal, tapi purely masalah kerjaan gitu ya. Itu yang mungkin bisa membantu para leaders atau terutama leaders di HR untuk pede gitu kan, untuk pede. Ya kalau memang itu akan ada dampaknya ke HR atau ke people, then you have to voice it out kan gitu, coach. Itu sih biasanya yang saya melihatnya di situ gitu ya. So lebih ke mungkin saya nggak akan canggih kalau saya ngomong dari konteks bisnis, tapi karena saya menguasai dari sisi people, human, yeah. Jadi saya bisa ngobrol dengan level yang sama dengan teman-teman bisnis. Kalau Ibu Ika punya tips gitu ya, gimana supaya saya sebagai orang HR itu bisa ngobrol dengan mereka begitu. Kadang-kadang punya hambatan, wah ini bos kadang-kadang menakutkan gitu. Gimana? Mungkin orang takut sama saya kali. Gini coach, kalau sebenarnya gini, setiap orang kan punya strength. Kalau orang HR ya strength-nya pasti di HR knowledge ya coach ya. Okay. Jadi kita kan punya kalau kita ngomong knowledge dulu ya, orang bisnis strength-nya di business knowledge, orang HR strength-nya di HR knowledge. So that is the minimum yang kita harus punya. Jadi ya we have to understand misalnya kayak basic rule seperti apa, regulation seperti apa gitu ya, cara ngitung gaji gimana, then you have to know that details supaya bisa ngobrol dengan benar gitu ya. Selebihnya ya tadi sebenarnya saya yang tadi dari awal kita udah diskusikan, when you earn trust. Kalau orang mau segala apapun orang kan kalau sudah percaya ya udah pasti lebih enak diajak ngomong. Jadi kuncinya tetap di trust ya. Kalau menurut saya begitu ya, para leader saya nggak tahu benar apa enggak, tapi menurut saya seperti itu. Tapi mungkin gini dari saya ingat banget di salah satu waktu saya pindah ke satu industri yang baru waktu itu di bank, saya ingat atasan saya bilang pokoknya sebulan ini kamu nggak boleh lunch sendiri gitu. Kamu harus lunch dengan orang bisnis, gitu. Saya mikir, aduh ngobrol apa ya? Udahlah ngobrol aja apa yang bisa diobrolin gitu ya. Tapi ternyata itu building trust. Itu adalah cara atasan saya mengajarkan ke saya how to build atau to earn the trust. Tetap ya skill untuk building trust itu sangat penting. Betul. Dan sesuatu yang memang harus dikuasai untuk para HR leaders begitu. Selain ya knowledge tadi ya, kalau orang bisnis kalau orang HR punya knowledge di bisnis itu akan lebih bagus. Tapi kan kadang-kadang ya tadi kalau kita udah pindah ke industri yang berbagai macam kan mungkin kita nggak akan sejago itu gitu ya, atau pasti kalah jago lah dengan orang bisnis gitu. Ada pertanyaan titipan Ibu Ika. Iya. Jadi pertanyaan titipan ini mungkin mengagetkan ya. Tapi ada misalnya ada HR profesional yang di high level sudah pensiun Ibu. Mereka sudah kayak post power gitu ya, dan kayaknya dia turun motivasinya gitu ya. Saran Ibu apa dalam hal ini? Ya dalam kalau orang mau pensiun kayak role-nya kayak sudah mau hilang gitu ya. Mungkin kalau yang saya siapkan, mungkin saya lebih cerita my personal preparation kali ya coach ya. Kalau yang saya siapkan dalam konteks itu untuk bisa lebih relevan. Masih sudah siap-siap. Sebentar lagi gitu kan. Untuk lebih relevan adalah saya merasa mungkin saya harus menambah skill yang bisa tetap membuat saya relevan sampai saya pensiun gitu ya. Ya contohnya misalnya tadi ini bukan promo juga gitu ya, tapi kayak skill apa sih yang bisa, mungkin ini bukan hanya untuk HR ya, tapi untuk semua profesi kan, skill apa sih yang bisa membuat kita tetap relevan ya, mungkin beberapa sertifikasi yang memang so-called laku dijual pada saat kita sudah tidak berada di organisasi formal. Itu kan bisa apa aja. Kalau misalnya kayak seperti di bank kan, kalau kita punya kompetensi di misalnya manajemen risiko, karena bank itu ada persyaratan sertifikasi manajemen risiko, berarti udah pasti akan ada banyak dibutuhkan untuk training ataupun preparation untuk sertifikasi. Itu satu contoh. Kalau untuk yang relevan ke HR, ya sebenarnya ada banyak sekali ya, termasuk misalnya tadi coaching, kemudian coaching certification atau sertifikasi pelatihan yang lain ya.
saya sih melihat itu ya, itu skill yang saat ini bisa jadi kita merasa belum perlu, tapi untuk bisa tetap relevan pada saat pensiun ya memang harus ada satu skill tambahan lah yang membuat kita bisa bekerja secara mandiri. Bukan bekerja ya, tapi mungkin relevan secara mandiri gitu. Itu sih kalau dari saya, Coach. Jadi itu ya yang Ibu sarankan ya. Nah, kalau sekarang kita melihat kembali ke ini ya, ke aspek yang sekarang Ibu tangani begitu ya. Being relevant leader di HR begitu, dengan sekarang industrinya itu berbeda Bu, meskipun bank tapi kan sesuatu requirement berbeda begitu ya. Sekarang apa yang Ibu upayakan untuk tetap relevan dalam industri yang sangat berubah ini, terutama untuk digital banking untuk ya? Digital banking. Kalau saya mau nggak mau memang harus mengubah mindset dan belajar lebih banyak ya mengenai ini kan sebenarnya agak uniknya karena ada bank dan ada mungkin teknologi industri kemudian kita gabungkan ya. Jadi dari sisi culture, dari sisi challenge itu pasti akan berbeda. Jadi cara pandangnya juga berbeda teman-teman engineers atau teman-teman tech group dengan orang bank itu, yang satu butuhnya freedom istilahnya gitu ya, yang satu butuhnya aturan, structure. Saya ya memang juga harus belajar untuk bisa memahami dua hal ini. Nah, bagaimana prosesnya ya balik lagi lah. Sebenarnya ini proses standar ya. Saya banyak ngobrol lah, banyak dengar dari semua teman-teman. Kan, ngobrol kemudian untuk tahu isunya itu menjadi kunci sekali. Berarti. Betul. Jadi bagaimana kita bisa communicate dengan netral ke kedua, karena kan ini sama-sama nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya. And blend the culture itu lebih jadi fokus saya. Memang mau nggak mau balik lagi ya, ibaratnya saya harus mengosongkan gelas gitu ya, mengosongkan gelas dan kemudian mengisi bahwa ya ini sesuatu yang baru. Saya juga harus belajar karena saya juga sebenarnya bagian dari perubahan itu. Mungkin itu salah satu yang ini ya, untuk being relevan. Kalau saya lihat mungkin ya kita harus bisa menjadi bagian dari proses perubahan itu sendiri, bukan orang di luar. Jadi kan kadang-kadang kan HR suka terjebak, kita memberikan konsultasi gitu ya, atau kita partnering untuk memberikan konsultasi. Saya nggak melihat seperti itu sih kalau apa yang saya rasakan sekarang ya, karena saya sendiri juga harus menjadi bagian dari perubahan itu, dan saya juga menjadi bagian dari proses belajar itu. Itu sih. Nah, ini rupanya kunci yang mungkin akan menutup perjumpaan kita begitu ya. Jadi untuk menjadi relevan itu adalah supaya kita memang menjadi bagian dari apa yang kita lakukan begitu ya Ibu Ika. Betul. Baik di industri yang berbeda dengan perubahan atau jenis leaders yang berbeda. Macam. Nah, itu bagaimana kemudian kita relevan itu kalau kita memang bisa menjadi bagian dari bisnis gitu, luar biasa gitu ya. Ibu Ika ini sudah berputra 2 ya, dan sudah kuliah semua ya. Alhamdulillah sudah kuliah semua. Iya, gitu. Jadi beliau tetap relevan dalam usianya yang sekarang, meskipun masih muda sekali sekarang kelihatannya gitu ya. Tapi kelihatannya ya. Sebentar lagi pensiun. Gitu. Tapi udah mulai mikir pensiun lah tadi ya. Terima kasih sekali Ibu Ika. Sama-sama Coach, kesempatannya. Sudah bicara di People Talk. Nanti kapan-kapan udah kita undang dengan topik yang berbeda. Terima kasih kalau kesempatannya sudah selesai. Terima kasih. Terbentuk gitu ya. Terima kasih para leaders. Sampai bertemu di sesi People Talk berikutnya, dan kita akan berbincang dengan another leaders yang nanti kita akan umumkan ya. Sampai jumpa. Terima kasih.